Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi keragaman dalam organisasi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Delia Putri Dwi Cahyani Tias dengan NPM 222-00380. Saya Melinda Nur Perpantasari, NPM 222-00384. Dan saya Wahyu Kurniawan, NPM 2200394. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pengertian keragaman dalam organisasi. Keragaman atau diversity semula dipergunakan dalam pengertian secara umum sebagai pernyataan yang bervariasi menurut Spätzle dan Ruth Wesley pada tahun 2001. Namun, keragaman kemudian berkembang dan dipergunakan untuk menjelaskan terdapatnya variasi di tempat pekerjaan karena dalam suatu organisasi terdapat orang dengan berbagai latar belakang dan budaya. Menurut L. Gibson, John M. Ivanchevich, dan James Donnelly tahun 2000 berpandangan bahwa keragaman adalah perbedaan fisik dan budaya yang sangat luas yang menunjukkan aneka macam perbedaan manusia. Keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat berbeda seperti ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal bentuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Dalam suatu organisasi dapat menerima keragaman atau menunjukkan terdapatnya ciri-ciri keterbukaan, pemahaman, kejujuran, ketidaktakutan, pembelajaran, tanggung jawab, komunikasi. Selanjutnya yaitu tingkat-tingkat keragaman. Tingkat keragaman ada dua. Yang pertama, keragaman level dalam atau deep level diversity merupakan perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Yang kedua, keragaman level permukaan atau surface level diversity merupakan perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Selanjutnya, karakteristik biografis dalam keragaman sosial. Yang pertama, usia. Usia sangat berpengaruh terhadap karakteristik biografis individu, karena usia dapat mempengaruhi individu terhadap produktivitas, kepuasan kerja, pengunduran diri, dan tingkat keabsenan. Yang kedua, jenis kelamin. Sebenarnya jenis kelamin tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita, kecuali jika dikaitkan dengan budaya setempat berkaitan dengan keabsenan. Yang ketiga, ras dan etnis. Yang keempat, agama. Dan yang kelima, status perkawinan. Manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi. Yang pertama yaitu menghadirkan bakat, keterampilan, dan pengalaman dari berbagai latar belakang, mampu menghadirkan talenta, skill, dan pengalaman dari individu yang berbeda. Yang kedua, menciptakan inovasi. Bekerja dengan orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara kerja yang berbeda dapat mendorong terciptanya berbagai macam ide, pendapat, dan umpan balik. Yang ketiga, keterampilan berbahasa asing. Keterbatasan bahasa dan perbedaan budaya sering menjadi hambatan untuk mengembangkan bisnis.
khususnya pada skala internasional. Yang keempat, menumbuhkan bakat karyawan. Perusahaan yang menghargai keragaman akan menarik lebih banyak orang untuk melamar dan bekerja di tempat tersebut. Yang kelima, meningkatkan kinerja. Karyawan lebih suka bekerja di lingkungan yang menyenangkan dan membuatnya merasa nyaman. Yang keenam, kemampuan beradaptasi yang meningkat. Menyediakan banyak solusi untuk masalah bisnis. Yang ketujuh, cakupan layanan yang lebih luas. Keterampilan yang berbeda memungkinkan adanya pendekatan yang berbeda dalam menyediakan layanan dari organisasi. Kedelapan, pandangan atau opini yang beragam. Memberikan ide yang ketika dipadu padankan dengan tepat dapat mendukung munculnya inovasi dan kreativitas. Yang kesembilan, keterampilan atau talent yang banyak. Memiliki lebih dari satu jenis keterampilan atau talent yang tersedia untuk satu bidang pekerjaan memudahkan pemerataan ketenaga kerjaan. Untuk selanjutnya ada kendala penerimaan keragaman. Di dalam penerimaan keragaman terdapat 5 kendala, di antaranya adalah prasangka, stereotip, kurangnya komunikasi dan interaksi antar anggota, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Prasangka sendiri merupakan sikap negatif atau keyakinan yang tidak berdasar terhadap individu atau kelompok tertentu. Sedangkan stereotip adalah generalisasi berlebihan tentang kelompok tertentu. Orang yang memiliki stereotip cenderung mengabaikan keragaman individu dalam kelompok dan mengasumsikan bahwa semua anggota kelompok memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, upaya dalam penerimaan keragaman. Yang pertama dapat dilakukan dengan mengurangi prasangka. Yang kedua, saling menerima dan percaya dengan orang yang memiliki suku lain. Yang ketiga, mengurangi stereotip. Yang keempat, meminimalkan miscommunication dengan orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan orang lain. Dan yang keenam, membangun hubungan dengan beragam orang. Cara mengimplementasikan strategi keragaman dapat dengan menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Bisa juga dengan menciptakan keragaman dalam kelompok, dan bisa juga dengan mengadakan program keragaman efektif yang memanfaatkan keragaman. Selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Untuk kemampuan fisik adalah kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun keragaman diantaranya dengan mengembangkan suasana yang nyaman bagi seluruh anggota. Selanjutnya bisa dengan aktif mencari berbagai informasi mengenai latar belakang dari berbagai keragaman. Bisa juga dengan melibatkan semua orang dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Studi kasus penerapan keragaman dalam organisasi perusahaan teknologi global. Latar belakang. Perusahaan teknologi Tech Innovator Inc. adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan ribuan karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, ras, agama, dan gender. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman tenaga kerjanya, terutama terkait dengan komunikasi lintas budaya dan penanganan stereotip. Manajemen menyadari bahwa meskipun keragaman dapat memberikan keuntungan, tantangan dalam integrasi tim lintas budaya seringkali menyebabkan konflik internal dan kesulitan dalam kolaborasi. Permasalahan. Karyawan dari berbagai negara dan budaya memiliki gaya komunikasi dan frekuensi kerja yang berbeda, yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman dan miskomunikasi.
Beberapa karyawan merasa tidak nyaman bekerja dalam tim yang multikultural karena adanya stereotip negatif tentang latar belakang tertentu. Kurangnya program yang mendukung inklusivitas dan penerimaan keragaman di dalam perusahaan mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan kerja dan meningkatnya tingkat turnover atau pergantian karyawan. Langkah yang diambil perusahaan. 1. Pelatihan keragaman dan inklus. Manajemen perusahaan mulai mengadakan pelatihan tentang keragaman dan inklusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Kedua, program mentoring antar budaya. Perusahaan meluncurkan program mentoring lintas budaya yang mempertemukan karyawan senior dan junior dari latar belakang yang berbeda untuk belajar tentang budaya dan perspektif satu sama lain. Ketiga, kebijakan anti-diskriminasi yang ketat. Perusahaan memperkuat kebijakan anti-diskriminasi, menghilangkan pelecehan atau diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor yang terkait dengan keragaman. 4. Peningkatan komunikasi lintas budaya. Melakukan pelatihan untuk mengatasi hambatan komunikasi antar karyawan dari berbagai latar belakang budaya dengan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan mengurangi prasangka. Hasil dari langkah-langkah ini, setelah 1 tahun implementasi kebijakan dan program keragaman, melihat adanya peningkatan dalam hal kepuasan karyawan meningkat secara signifikan terutama dari kelompok minoritas. Kolaborasi tim menjadi lebih baik karena adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan budaya dan pendekatan kerja. Kreativitas dan inovasi dalam tim juga meningkat karena karyawan merasa lebih bebas untuk mengekspresikan ide-ide mereka tanpa takut akan diskriminasi atau stereotip. Keterkaitan studi kasus dengan materi. Keragaman level dalam Dev Level Diversity. Dalam studi kasus ini, perbedaan dalam nilai kepribadian dan preferensi antar karyawan Dev Level Diversity menyebabkan tantangan komunikasi. Materi menjelaskan bahwa semakin lama seseorang bekerja dalam lingkungan yang beragam, perbedaan ini menjadi lebih penting untuk diperhatikan dalam menjaga keselarasan tim. Manfaat keragaman. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana keragaman menghadirkan banyak manfaat seperti menyediakan bakat, keterampilan, dan pengalaman beragam yang meningkatkan inovasi dan produktivitas di perusahaan. Materi mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa keragaman dalam organisasi dapat membawa inovasi dan solusi yang lebih luas untuk masalah bisnis. Kendala penerimaan keragaman. Masalah yang dihadapi perusahaan terkait stereotip, prasangka, dan miskomunikasi mencerminkan kendala penerimaan keragaman yang disebutkan dalam materi seperti prasangka, diskriminasi, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Upaya penerimaan keragaman. Langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mengurangi prasangka, memperbaiki komunikasi, dan menciptakan inklusivitas mencerminkan strategi yang diuraikan dalam materi, yaitu mengurangi prasangka, menghilangkan diskriminasi, dan membangun hubungan dengan orang dari berbagai latar belakang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.